Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND, edisi Rabu 22 Januari 2025. Sari berita. Memiliki lahan yang luas dan subur, Kabupaten Nagekeo memiliki potensi untuk menunjang swasembada pangan nasional atau menjadi pendukung lumbung pangan nasional. Akibat hujan deras, rumah warga di Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat terendam banjir setinggi pinggang. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Pendengar, memiliki alam yang luas dan subur, Kabupaten Nagekeo memiliki potensi untuk menunjang swasembada pangan nasional atau menjadi pendukung lumbung pangan nasional. Laporan Ferry Soo. Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto mengungkapkan Kabupaten Nagekeo memiliki potensi untuk menunjang swasembada pangan nasional atau menjadi pendukung lumbung pangan nasional. Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto saat meninjau lahan cetak sawah baru di Desa Waikokak dan penanaman padi secara simbolis di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Jumat lalu. Menurut PJ Gubernur, Kabupaten Nagekeo memiliki lahan yang luas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Areal subur datar di Desa Waikokak bisa dijadikan lumbung pangan NTT dan juga lumbung pangan nasional yang bisa mendukung pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan. Lokasi lahan cetak sawah baru di Desa Waikokak seluas 6.000 hektar yang dialiri air Sungai Aesesa melalui Bendungan Sutami. Menurut PJ Gubernur, lahannya sangat subur dan produktivitasnya bisa mencapai sekitar 7 ton per hektar dengan ditanami 2 kali. Hari ini kita menyaksikan ada satu areal subur datar, ya, bisa dijadikan lumbung pangan NTT, lumbung pangan nasional yang bisa mensupport pangan secara nasional, bisa mempercepat swasembada. Jadi ini adalah namanya dataran Waikokak. Luasnya keseluruhan sekitar 6.000 hektar. Dialiri oleh Sungai Aesesa, dibangun kiri kanan dari bendung yang namanya Bendung Sutami. Airnya cukup, lahannya subur, datar. Ini adalah peluang besar untuk mewujudkan asa cita Pak Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan bebas impor. PJ Gubernur juga berharap agar pemerintah daerah segera membangun irigasi-irigasi dengan saluran-saluran yang baik melalui pembangunan embung yang terdapat di titik-titik lahan. Ya, jadi saya harapkan Pak Bupati beserta timnya ini segera menyusun grand design untuk mengoptimalkan keseluruhan lahan 6.000 hektar ini menjadi lumbung pangan NTT, lumbung pangan nasional. PJ Gubernur juga meminta PJ Bupati Nagekeo bersama jajaran dan para penyuluh petani untuk segera mengusulkan kebutuhan terkait dengan irigasi, alat dan mesin pertanian, bibit hingga pupuk kepada Kementerian Pertanian untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Nagekeo. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Kantor Pos ND kembali dipercaya sebagai jasa transporter untuk menyalurkan bantuan pangan tahap 1 berupa beras kepada masyarakat. Bantuan pangan ini direncanakan akan disalurkan untuk bulan Januari dan Februari 2025. Laporan Suimam. Kepala Kantor Pos ND Kamarudin Suman, Selasa 21 Januari 2025 mengatakan sebagai mitra pemerintah dalam pendistribusian bantuan, Kantor Pos ND selalu siap untuk menjalankan tugas tersebut dengan tepat waktu dan aman. Pihaknya juga telah mempersiapkan segala kebutuhan logistik dan sumber daya manusia untuk mendukung proses distribusi bantuan pangan sampai ke tangan penerima dengan lancar. Dijelaskan, untuk jadwal pasti penyaluran bantuan beras ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kantor
kantor Perum Bulog Cabang Ende. Info yang kita dapat yang sudah fix yaitu bantuan beras untuk bulan Januari dan Februari. Januarinya kapan kita belum tahu, tanggalnya kapan tergantung nanti dari info dari Badan Ketahanan Nasional. Merintahkan Bulog tolong siap untuk penyaluran beras. Nah, nanti Bulog infokan ke PT Pos. Ia melanjutkan bahwa kantor pos Ende akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan bantuan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Ditambahkan, secara keseluruhan, kantor pos Ende tetap berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan memasuki periode musim. Akibat hujan deras, rumah warga di Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat terendam banjir setinggi pinggang. Laporan Epi Wahab. Memasuki periode musim hujan yang diperkirakan puncaknya akan terjadi hingga awal Februari 2025, beberapa rumah warga terendam banjir bahkan setinggi pinggang orang dewasa di kawasan Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya rumah seorang warga bernama Sultan Muhammad Zain. Saat ditemui media di kediamannya, ia menyampaikan hujan yang turun sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ini mengakibatkan rumahnya dan juga 3 rumah lainnya terdampak rendaman banjir hingga setinggi pinggang orang dewasa. Dari jam 2 tadi. Tadi ada 3 rumah tadi. Kedalaman air? Tadi pas pusat. Sampai pinggang. Oh, pusat orang dewasa ya? Ya. Dia juga menyampaikan banjir yang melanda rumahnya diakibatkan kecilnya pembuangan air yang berada di bawah trotoar jalan sehingga mengakibatkan lamanya surut air ketika hujan deras melanda. Kebetulan di tempat ini kan pembuangannya kecil. Sehingga ketika banjir naik, itu dia terlambat. Itu terlambat. Pembuangannya kecil. Ya, kami tawarkan dari warga supaya pembuangan di trotoar itu dikasih besar lagi supaya ketika banjir ini air surutnya cepat. Lebih lanjut dia mengatakan dia bersama 2 orang lainnya di rumah akan mengungsi sementara di rumah keluarganya dikarenakan masih terdapat sedikit rendaman air dan takut apabila kembali terjadi hujan deras. Adapun rendaman banjir terakhir kali melanda rumahnya dan juga beberapa rumah warga lainnya terjadi pada 3 tahun yang lalu. Dia berharap dengan kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dapat melakukan pengecekan di beberapa saluran pembuangan air sehingga dapat mengantisipasi lama surut rendaman air akibat hujan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Januari. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Dean, mengungkapkan bahwa alur distribusi pupuk bersubsidi kepada petani semakin dipermudah. Laporan Lady Badin. Januari ini kita mudahkan seluruh dalam rangka swasembada pangan dengan instruksi Bapak Presiden. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Dean, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sudah memangkas alur distribusi pupuk sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan ke petani. Gadir mengungkapkan bahwa dengan alur distribusi yang mudah tersebut semakin memudahkan para petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Namun diakui Gadir Dean, saat ini petunjuk teknis belum ada sehingga pihaknya berharap segera mendapatkan petunjuk teknis yang jelas guna mempercepat proses distribusi tersebut dan mengarahkan petani untuk mengikuti alur distribusi pupuk. Sekarang sudah ada kemudahan diperintah oleh Menteri Pertanian bahwa tidak perlu segala macam lagi bahwa KTP sudah dapat pupuk. Nah, saya sekarang sedang koordinasi itu segera keluarkan juknisnya sehingga petani kita tidak bingung lagi. Jadi kalau dengan KTP saja tembus pupuk, aman sudah, tidak terlalu macam-macam. Gadir menjelaskan bahwa para petani saat ini telah diperkenalkan dengan aplikasi RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang digunakan untuk menyusun kebutuhan pupuk bagi para petani ataupun kelompok tani. Aplikasi ini bertujuan untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi dan mencegah duplikasi penerima pupuk sehingga alokasi pupuk bisa lebih tepat sasaran. Nah, untuk proses pengambilan pupuk wajib kita melakukan penginputan, kan barang negara, triliunan rupiah. Kita menjaga-jaga sampai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembelian sesuka hatinya. Maka kita menggunakan aplikasi RDKK melalui kelompok. Gadir optimis langkah yang dilakukan pemerintah ini akan membuat distribusi pupuk lebih efisien dan bermanfaat bagi para petani serta mendukung kemajuan sektor pertanian khususnya di Kabupaten Ende. RRI Ende, Lady Cuaca buruk melaporkan.
Cuaca buruk, tanaman warga di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende alami kerusakan. Laporan Nikolaus Makumeli. Cuaca buruk berupa hujan dan angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Ende berdampak pada rusaknya tanaman milik warga di wilayah Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Hal tersebut diungkapkan Paskalis Rai Narahubung Yayasan Tananua Flores dan Lembaga Hak Alam di Desa Pemo menuturkan tanaman milik warga yang mengalami kerusakan diantaranya tanaman apel, kentang, serta daun bawang yang merupakan tanaman yang bernilai ekonomis di Desa Pemo dengan ciri-ciri daun menguning, layu, kering, dan rontok sebelum waktunya. Cuaca yang ekstrim yang melanda wilayah sekitar Gunung Kelimutu telah menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah tanaman pertanian. Pemantauan yang dilakukan oleh petani setempat menunjukkan bahwa tanaman seperti kentang, daun bawang, dan apel mengalami kondisi yang memprihatinkan. Tanaman tersebut dilaporkan mengering, menguning, dan rontok sebelum waktunya panen. Kerusakan ini terjadi akibat curah hujan yang berlebihan selama beberapa pekan terakhir, dipengaruhi oleh angin kencang yang bertiup selama 3 hari berturut-turut. Nah, kombinasi dari kedua kondisi cuaca ini tidak hanya mempengaruhi produksi tanaman, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran atau kegagalan panen yang meluas. Kami melihat, atau dari para petani sendiri yang melihat, daun-daun pada tanaman kentang mulai menguning, mengering, bahkan rontok sebelum waktunya. Ini sangat memprihatinkan untuk para petani. Dengan kondisi tersebut, dirinya berharap adanya perhatian melalui dinas terkait dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan. Jadi mungkin harapan dari masyarakat atau petani yang bermukim di area tersebut mungkin minta bantuan untuk diberikan penyuluhan atau solusinya seperti apa. Ditambahkan Paskalis, kondisi tersebut berdampak pada hasil panen warga, di mana para petani keluhkan terjadinya penurunan pendapatan secara signifikan saat ini. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Merespon keluhan masyarakat, DPRD Ende secara kelembagaan melalui Komisi 2 gelar rapat dengar pendapat RDP bersama pemerintah untuk menanyakan dampak kehadiran PT SGI bagi Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Hula. Merespon keluhan masyarakat, DPRD Ende secara kelembagaan melalui Komisi 2 pada Kamis 16 Januari 2025 lalu melakukan kunjungan kerja ke lokasi panas bumi di Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur untuk mengecek secara langsung dampak lingkungan akibat pekerjaan proyek panas bumi oleh PT SGI. Usai melakukan kunjungan kerja, Komisi 2 DPRD Ende kembali gelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah bersama Dinas Penanaman Modal, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk menanyakan dampak kehadiran PT SGI bagi Kabupaten Ende. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Ende Fadlin Deli berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD Ende pada Selasa 21 Januari 2025 serta dihadiri sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Ende antara lain Armin Vunivasa, Stefanus Bidi, Chairul Anwar, dan Selvi Indradeva. Anggota DPRD Ende Armin Vunivasa dalam rapat dengar pendapat menegaskan bahwa infrastruktur jalan menuju lokasi proyek panas bumi di Desa Sokoria mulai dari Desa Saga kondisi sangat prihatin, sementara kehadiran PT SGI sudah sekian tahun namun belum ada perhatian serius terhadap infrastruktur jalan, sementara status jalan tersebut adalah jalan kabupaten. Jadi mungkin pada kesempatan ini pimpinan saya minta mungkin dari pihak Bapeda atau pihak-pihak yang hadir hari ini yang tahu tentang SGI ini informasikan ke kami. Kalau ada yang tahu, kalau dari kami sudah informasikan waktu kami kemarin ke sana. Ini saya informasikan beberapa hal ini. Yang paling pertama soal infrastrukturnya sangat tidak baik. Sampai saat ini penghinaan terhadap rakyat. Lebih khusus lagi jalan dari Saga ke Sokoria. Kalau tidak diperbaiki stop, bor-bor itu stop sudah.
Kalau cukup jual yang 8 mega itu. Usai rapat dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD ND Fadlin Deli mengatakan RDP hari ini menindaklanjuti kunjungan kerja Komisi 2 ke proyek geotermal yang dikelola PT SGI di Desa Sokoria sehingga mengundang khusus mitra kerja Komisi 2 berkaitan dengan isu yang berkembang dan juga berkaitan perizinan kerjasama Pemda dengan PT SGI. Ia menjelaskan sehubungan dengan MOU antara Pemkab ND dengan pihak SGI, namun keterangan yang diperoleh dari Dinas Perizinan untuk proses awal dikelola oleh Dinas Pertambangan dan saat ini pertambangan sudah dialihkan ke provinsi sehingga semua arsip dibawa ke provinsi dan tidak ada di ND. Demikian juga setelah ditelusuri ke bagian perekonomian juga tidak ada sehingga menjadi kesulitan bagi Komisi 2 untuk melakukan pendalaman apa kontribusi dari PT SGI untuk Kabupaten ND sementara kondisi hari ini PT SGI sudah berproduksi. Sehubungan dengan MOU seperti apa antara pemerintah Kabupaten ND dengan pihak SGI. Namun keterangan yang kami dapatkan dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemarin untuk proses awalnya itu dikelola oleh Dinas Pertambangan, bukan oleh mereka. Dan pertambangan setelah dileburkan atau apapun di Kabupaten ND ini dialihkan kembali ke provinsi sehingga arsip-arsip semua mereka bawa ke provinsi. Dan di ND tidak ada. Kami telusuri lewat ekonomi juga tadi, mungkin ada di bagian ekonomi, pertelepon. Katanya juga mereka tidak punya arsipnya, sehingga ini juga menjadi kesulitan kita untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan apa kontribusi dari SGI sendiri terhadap Kabupaten ND ini karena padahal mereka sendiri di sana sudah berproduksi. Fadlin mengatakan mengenai infrastruktur jalan selama ini sudah dimanfaatkan oleh pihak perusahaan PT SGI. Diharapkan ada kontribusi untuk meningkatkan jalan namun sampai hari ini belum nampak jelas sehingga sejumlah anggota Komisi 2 DPRD ND menyarankan agar untuk pengembangan lanjutan dan pihak SGI tidak boleh memanfaatkan jalan tersebut jika belum ada perbaikan atau peningkatan. Fadlin menambahkan RDP masih internal dengan pemerintah daerah untuk menggali informasi dari pemerintah sehingga tidak terjadi benturan. Selanjutnya Komisi 2 DPRD ND kembali melaksanakan RDP khusus dengan pihak PT SGI dan PLN sebagai perusahaan yang memanfaatkan energi listrik hasil produksi dari proyek panas bumi dan juga TNK yang ada keterlibatan di dalamnya khusus jalan yang melewati hutan lindung milik kawasan TNK. RRI Endervinus Fula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.